Sampailah rombongan mobil Alvarendra di kediaman rumahnya. "Pak Robert," panggil Rico pelan kepada Robert. "Bagaimana ini?" "Bos belum bangun," ucap Rico, yang coba meminta tolong kepada Robert karena masih tertidur di pundaknya. "Itu tugas MU. Aku masih sibuk mengurus Weo untuk pernikahan tuan muda besok," balas Robert, lalu tertawa pelan. Melihat Robert keluar dari mobil, Rico hanya menghela nafas saja. Karena dia tidak berani mengganggu tidur bosnya ketika seharian sudah berperilaku seperti orang normal, takut mengamuk. "Bapak tinggalkan kami saja di dalam mobil dan tetap nyalakan AC-nya. Biar saya tunggu tuan muda di dalam mobil," ucap Rico kepada sang driver. Terlihat Nyonya Hena, Caiden, dan Amelda berjalan masuk ke dalam rumah. "Sayang, kapan kamu akan melamarku seperti halnya yang dilakukan adikmu?" tanya Amelda, manja lalu merangkul lengan Caiden. Mendengar Amelda bertanya seperti itu, Caiden menjadi diam dan melirik ke ibunya. Karena Caiden tidak ingin Amelda tahu bahwa seluruh harta kekayaan keluarga Jayanegara sudah diwariskan ke Alvarendra. Tapi berhubung kejiwaan Alvarendra sedang terganggu, maka harta kekayaan keluarga Jayanegara dipegang sementara waktu oleh Nyonya Hena. "Kamu tidak perlu khawatir sayang. Aku pasti akan melamar dan menikahimu jauh lebih mewah dari ini," jawab Caiden, yang coba menenangkan kekasihnya. "Janji ya sayang," ucap Amelda, manja. "Oh ya, kamu bersiaplah. Karena tidak lama lagi kita akan pergi berbelanja sepuasnya," ucap Caiden, yang coba mengalihkan arah pembicaraan. "Baiklah kalau begitu. Aku ke kamar dulu untuk bersiap," jawab Amelda. "Nyonya, aku pamit pergi ke kamar dulu," pamit Amelda kepada Nyonya Hena dan hanya dibalas sebuah senyuman oleh Nyonya Hena. "Mama," panggil Caiden kepada ibunya. "Ada apa anakku sayang?" jawab Nyonya Hena. "Aku ingin melamar dan menikahi Amelda seperti yang dilakukan adikku," ucap Caiden kepada ibunya. "Itu tidak mungkin sayang. Apa kamu lupa, sesuai dengan aturan keluarga, seluruh kekayaan keluarga kita sudah diwariskan ke adikmu," jawab Nyonya Hena. "Tapi saat ini mamahlah yang memegang hak seluruh kekayaan keluarga kita," ucap Caiden. "Tidak sepenuhnya benar sayang. Mama hanya menjaga kekayaan keluarga kita selama adikmu belum sembuh," ucap Nyonya Hena. "Kumohon, kabulkanlah permintaan anak MU ini," ucap Caiden, dengan wajah yang memelas. "Tidak bisa sayang. Tapi kamu tidak perlu khawatir," ucap Nyonya Hena, dan seketika wajah Caiden berubah senang. "Tidak perlu khawatir bagaimana MAH?" tanya Caiden penasaran. "Sepertinya sebentar lagi adikmu akan sembuh total. Jadi kamu bisa meminta langsung kepada adikmu," ucap Nyonya Hena. "Itu tidak mungkin. Dia itu sangat membenciku," ucap Caiden. "Loh kenapa dia bisa membencimu? Kamu kan saudaranya. Dia pasti memperdulikanmu sayang. Kamu kan kakak kandungnya," ucap Nyonya Hena. "Ah sudahlah. Mamah memang pilih kasih. Lebih sayang adik gila dibandingkan aku," ucap Caiden, yang ngambek karena permintaannya tidak dituruti. "Caiden, jaga ucapan," ucap Nyonya Hena terpotong. "Sudahlah MAH," ucap Caiden memotong ibunya berbicara lalu pergi meninggalkannya. Nyonya Hena hanya menggelengkan kepala melihat sikap anak pertamanya itu. Lalu di dalam mobil terlihat Rico yang masih menunggu tuannya bangun dari tidurnya. Tidak lama Robert membuka pintu depan mobil lalu memasukkan kepalanya. "Pak Robert," ucap Rico, terlihat senang yang berpikiran Robert akan membantu membangunkan tuannya. "Jangan senang dulu. Aku hanya mengambil buku catatan yang lupa aku bawa," ucap Robert tersenyum, lalu menutup kembali pintu mobilnya. Mendengar suara pintu mobil tertutup, Alvarendra terbangun dari tidurnya. Tanpa berbicara, Alvarendra keluar dari dalam mobil dan melangkah masuk ke rumahnya. Melihat tuannya masuk ke dalam rumah, Rico keluar dari dalam mobil dan berlari mengikuti tuannya sampai ke dalam lift untuk naik ke lantai atas.
Di tempat lain, terlihat Nyonya Hena bersama Robert yang sedang mendiskusikan sesuatu. "Kenapa wajahmu terlihat sangat tertekan sekali, Robert?" tanya Nyonya Hena yang melihat wajah Robert. "Tidak masalah, Nyonya. Saya sudah mengatasinya," jawab Robert. "Mengenai apa?" tanya Nyonya Hena. "Tanggal pernikahan Tuan Muda, Nyonya," jawab Robert. "Pantas saja. Lalu kapan anakku menikah dengan Kalista?" tanya Nyonya Hena. "Besok, Nyonya," jawab Robert. "Jangan bercanda denganku, Robert," ucap Nyonya Hena yang tidak percaya dengan perkataan Robert. "Saya tidak bercanda, Nyonya. Tuan Muda sendiri yang memintanya," jawab Robert. "Benar-benar anak itu sangat merepotkan. Lalu, bagaimana tentang Weo-nya? Apa kamu sudah membereskannya?" tanya Nyonya Hena. "Semuanya sudah beres, Nyonya. Sudah saya kondisikan," jawab Robert. "Pasti dengan membayar 2 kali lipat," ucap Nyonya Hena sambil menghela nafas. 3 kali lipat, Nyonya. Tapi itu masih sangat kecil dibandingkan dengan kekayaan keluarga Nyonya," ucap Robert yang takut Nyonya Hena marah karena terlalu menghamburkan uang terlalu banyak. "Apa kamu sudah memberitahu keluarga Kalista?" tanya Nyonya Kalista. "Saya akan memberitahunya setelah melaporkan hal ini kepada Nyonya," jawab Robert, yang terlihat dahinya berkeringat karena takut Nyonya Hena marah. "Ya sudah. Cepat kamu beritahu keluarga Kalista dan minta mereka bersiap untuk acara pernikahan besok," ucap Nyonya Hena. "Baik, Nyonya," jawab Robert sambil membungkukkan tubuhnya. Setelah itu Robert bersiap untuk pergi ke rumah Kalista. Karena dia lupa meminta nomor handphone Kalista. Di depan pintu rumah, terlihat Caiden sedang berdiri memikirkan sesuatu dengan wajah yang kesal. Caiden yang melihat Robert jalan terburu-buru mencoba memanggilnya. "Robert." Panggil Caiden kepada Robert, dan terlihat yang bingung mencari sumber suara itu. "Oh, maafkan saya, Tuan. Tidak melihat Tuan ada di sini," ucap Robert sambil membungkukkan badannya. "Sepertinya sedang terburu-buru." "Ada apa, Robert?" tanya Caiden yang penasaran. Robert diam sebentar lalu menjawab, "Tidak ada masalah penting, Tuan. Saya hanya lupa kalau 30 menit lagi ada jadwal meeting." Robert berbohong. "Baiklah," jawab Caiden, lalu berbalik masuk ke dalam rumah. Robert memang tidak mau jujur kepada Caiden jika ada hal yang berkaitan tentang Alvarendra. Tidak butuh waktu lama Robert sampai di rumah Kalista. Hanya butuh waktu 30 menit untuk sampai ke sana. "Permisi," ucap salam Robert dengan keras di depan pagar rumah Kalista. "Iya," jawab ibunya Kalista yang berjalan keluar rumah. "Pak Robert, silahkan masuk," ucap ibunya Kalista yang ingin membuka pintu pagar. "Terima kasih, tidak perlu repot, Nyonya. Saya hanya ingin menyampaikan sesuatu," ucap Robert. "Mengenai apa ya, Pak Robert?" tanya ibunya Kalista. "Saya ingin memberitahu, kalau pernikahan Tuan Alvarendra dengan Nona Kalista akan diadakan besok. Ini alamat acara pernikahannya, Nyonya," ucap Robert. Terlihat ibunya Kalista kaget mendengar perkataan itu dari Robert. Apa tidak terlalu cepat? Batin ibunya Kalista. Tanpa menunggu jawaban dari ibunya Kalista, Robert melanjutkan ucapannya. "Tidak lama lagi pihak Mua akan datang ke rumah Nyonya untuk fitting. Dan besok pagi beberapa pengawal keluarga Tuan Alvarendra akan menjemput Nyonya, Nona Kalista, beserta saudara atau tetangga Nyonya yang ingin ikut ke acara pernikahan," ucap Robert menjelaskan panjang lebar. "Apakah ini serius pernikahannya besok, Pak?" tanya ibunya Kalista yang masih tidak percaya acara pernikahannya akan diadakan secepat ini. "Benar, Nyonya, saya tidak bercanda. Ini kartu nama saya. Jika ada hal yang ingin disampaikan atau ditanyakan, silahkan hubungi saya kapanpun Anda mau," ucap Robert sambil menyerahkan kartu namanya. "Baiklah, Pak. Saya akan beritahukan ini ke anak saya," jawab ibunya Kalista, lalu terlihat Robert berbalik dan pergi. Ibunya Kalista langsung masuk ke dalam rumah dan mencari Kalista. "Kalista!" teriak ibunya Kalista.
Iya Mama. Ada apa sih lari-lari gitu? Kayak anak kecil aja. Bukannya Mamah masih lemes? Jawab Kalista yang menggoda ibunya. Besok kamu akan menikah dengan Alvarendra. Ini alamat lokasi pernikahannya. Nanti Malamua dari keluarga calon suamimu akan datang ke sini untuk fitting baju. Ucap ibunya Kalista. Apa? Ucap Kalista yang kaget. Dan bersambung.